Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat 3D model drone dan motor penggerak pada drone DJI Mavic ya. Pertama kita buka dulu. Kita menggunakan di sini software yang namanya AutoCAD. Saya menggunakan versi yang 2025. Langkah pertama, kita akan membuat map atau penghubung antara motor dan bilahnya. Saya memakai silinder. Buat dulu diameter radius 8, tingginya angka 5. Lanjut kita membuat panjang bilahnya. Nah, di sini akan kita buat profil-profil pada bilah yang menciptakan lingkungan aerodinamis ya. Ini kita beri 8, kemudian untuk jarak ke 7 dan 8, kemudian jarak 14 untuk di 14 ini kita beri panjangnya itu 15. Nah, ini kemudian di jarak 20 beri panjangnya 24. Lagi di jarak 58 kita beri jaraknya yang garisnya itu 17. Lagi garis semua ke satunya. Kemudian untuk di jarak untuk terakhir ya, jarak terakhir itu 6,5. kemudian yang garis kita buat tadi usahakan posisinya center dengan arah ini ya, garis bantu yang ini bukan garis bantu, panjang bilahnya, garis panjang bilah ini harus lurus ya, karena nanti kita akan rotasikan menggunakan 3D rotate ya. Terus dulu ini nah kurang lebih seperti ini aja kan jadinya. Untuk yang ujung ini biarkan seperti ini. Kemudian kita membuat atau merotasikan di garis-garis ini. Coba dulu tampilannya ke ESO seperti ini.
untuk rotasi yang pertama ini kita beri 3D rotate, kita gunakan warna hijau, kita rotasikan sebesar 20. Ini juga sama, kita rotasikan angkanya, masukkan 20. Dan untuk yang kedua ini kita masukkan angkanya besar ya, kita masukkan angkanya sebesar 12. Kemudian yang ini kita rotate, masukkan lagi angkanya, rotate. Misalkan juga saat memasukkan angka atau memilih garis ini, kalian arahkan seperti ini garisnya ya, yang misalnya kemiringan ingin ke sana, kita arahkan ke sana. Jika ingin ke sini, arahkan ke sini, seperti itu. Dia akan mengikuti arahnya dan menyesuaikan angka yang kita masukkan tadi. Lagi warna hijau, masuk 6. Tuh, ini 3D rotate, kita masukkan angkanya. Oh ya, untuk yang di ujung ini usahakan kalian saat memasukkan 3D rotate pilih di poin segmen di sini ya, seperti ini. Nah, maka yang akan bergerak titik tumpunya di sini, bukan yang di sini. Masukkan di sini, kita masukkan angka. Seperti itu. Itu bisa bergerak ya. Nah, maka kurang lebihnya ini ya. Kemudian apa? Kita hapus garis bantu ini, kita hapus saja. Dan kemudian kita gunakan perintah lock atau tools lock ya, sini. Oh, untuk menggabungkan antar profil ini. Tekan klik kiri mouse, lanjut tuh. Maka dia akan terbentuk seperti itu. Bentuk lagi dan bentuk lagi. Nah, sini pilih cross. Nah, maka akan seperti ini. Dan ini sudah miring ya. Nah, di sini kan bentuknya belum rapi. Di sini seperti ada bentukan yang tidak wajar ya. Kalau bisa diperbaiki lagi. Kesalahannya di sini 12, 5. Kita masukkan saja, kita tambahkan angka agar tidak menjadi tidak abnormal. Ini angka, kita tambahkan angka karena 12, tambahkan angka 3. Jadi saat semisal kalian sudah merotet sebuah garis ini dan kalian ingin merotet lagi, itu usahakan menambah angkanya, bukan membuat angka dari awal ya. Seperti misal kalian ingin memasukkan angka 20 dan sebelumnya kalian sudah memasukkan angka 15, itu harus kalian menambah angkanya dengan jumlah 5 bukan 20. Seperti itu. Kita ulang lagi. Ini sini. Nah, maka dia akan bentuknya akan rapi seperti ini ya. Tidak ada melakukan abnormal lagi. Selanjutnya kita akan membuat ketebalannya menggunakan chicken. Kenapa menggunakan chicken, tidak menggunakan subtract, tidak menggunakan extrude?
karena ini lekukan ya, bukan berupa garis lurus. Kita menggunakan subtract extrude ya. Nah, dia kan tengahnya berongga seperti ini, karena dia tidak bisa menjalankan perintah yang kita menggunakan chicken. Kita masukkan dia angka ketebalan ya, rata-rata ketebalan itu di 1,5 atau 2 pun tidak masalah, maksimal 2 ya. Nah, maka kan seperti ini jadinya. Kita pindah dulu, kita hapus garis ini, kayak ini kita hapus. Nah, langkah selanjutnya kalian bisa hubungkan ujung ini bertemu silinder ini. Bisa menggunakan ini yang namanya 3 demo. Kalian ambil titik tengahnya di sini, melepaskan. Jika susah gunakan 2D wireframe ya, jika susah dilihat. Kalian ambil titik tengah nih, titik tengah mana? Lumayan susah ya ambil titik tengah. Nah, ini kurang ke bawah ya, kita paskan lagi. Ini kita lihat pas. Nah, di sini belum pas ya, coba aja tampilannya ke coba kita lihat ke front. Di sini saya terlihat garis yang ini. Nah, jika otomatis saat diarahkan dia mengotomatis seperti itu, kan bisa matikan yang F3 itu 3D offset ya. Tidak akan otomatis. Saya akan hentikan dulu. Settingannya belum mulai. Nah, ini ketika konseptual masih tembus, nah ke bawah ya. Ups, hilang. Nah, kan susah ya ke konseptual. Coba lagi ke 2D wireframe. Kita titik tengahnya.
ke bawah ya. Ini ya. Nah, ini seperti ini lah. Nah, akan jadi seperti ini ya. Selanjutnya kita buat lubang masuknya, dudukan motor ya, dudukan motor si baling-baling ini kita buat untuk diameternya. Nah, maksudnya diameter radius, diameter atau radius ya. Di sini saya memakai radius sabar sebentar. Kita memakai radius 4,1, kemudian masukkan ketinggiannya di angka 5 ya. Oke, nah akan jadi seperti ini. Untuk konseptual kita menggunakan subtract untuk melubang tengahnya. Kita menggunakan objek tengah, klik objek luar, enter, klik objek dalam, enter. Kita akan lubangi si objek. Nah, jika seperti ini nih, muncul seperti ini, tinggal kita slice saja bagian yang ingin dilubang tadi. Kita slice, kita pilih objek, enter, garis, kan lurus ya, slice lagi. Nah, waktu dia kan terpisah. Nah, gitu ya. Jika ingin dihaluskan sisi-sisinya, bisa menggunakan fillet. Kemudian bisa. Fillet end. Pilih semua yang diharuskan. Nah, masukkan radiusnya. Di sini saya memasukkan radius 2 ya. Oke. Ada error. Ulang lagi. Coba yang ini dulu satu dan ini. Radius. Oh, di sini terjadi error ya, value relating, berarti kita temukan sini aja juga value relating. Nah, seperti itu. Maaf ya, di sini tadi menggunakan fillet seperti ini ya.
kita menggunakan yang chain ini karena kita membuat lekukannya sini memakai lekukan seperti ini. Kita pakai fillet edge ya, tanpa setting di opsi-opsi ini kemungkinan besar mengalami error tadi. Kita gunakan chain tadi di objeknya. Sini kita masukkan radius jangan 1 ya, 0,5. Coba kita 0,5 bisa ya. Oke, ntar nah, seperti itu ya. Lagi misalkan chain tadi akan kita pilih seperti itu ya. Nah, terlagi radiusnya berapa, 0,5 ya, enter. Ini belum ya, seperti itu berarti. Left edge yang ini left edge chain. Nah, otomatis dia akan memilih semua seperti ini ya. Beda kalau fillet edge yang tadi kita harus memilih satu-satu seperti ini, atau ini kita langsung dipilih satu garis seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Oh, untuk ini belum lagi, ini fillet end ya, fillet edge bukan fillet ya. set oke, sip, enter. Nah, ini kan seperti ada ini ya, usahakan saat memfillet itu dia berbentuk setengah lingkaran seperti ini. Nah, apa yang kalian harus lakukan itu tinggal tambahkan radiusnya seperti 0,6 atau 0,7 seperti ini. Tadi akan terbentuk setengah lingkaran ini. Kita buat seperti ini saja agar tidak susah dan tidak ribet. Kemudian dipikirkan juga. Ini desain bilah setengah ya, setengah bilah ya, atau 1 bilah. Bukan yang tipe 1 bilah, bukan yang tipe 2 bilah ini. Jadi karena ini drone lipat, jika drone FPV itu dia menggunakan 2 bilah untuk baling-balingnya itu. Nah, ini baru kita masukkan fillet edge, radiusnya masukkan 2, jangan 2 ya, 5 aja ya. Yang di bawah gitu fillet, fillet edge. Oke, sip. Dulu oke, pas ya. Kasih dulu. Set jadi balik kita jalan. Nah, pembuatan baling-baling selesai ya. Nah, di baling-baling itu biasanya di ujung itu ada yang namanya blade tip. Blade tip itu sebuah ujung blade yang dibuat memotong seperti ini. Oke. Seperti ini. Nah, ini material ini dengan ini itu berbeda. Kalau ini menggunakan polikarbonat atau apa yang menggunakan bahan plastik, ini menggunakan bahan karet ya. Apa fungsinya? Itu untuk meredam si suara baling-balingnya, juga bisa meningkatkan yang sendiri itu terjamin ya jika menggunakan blade tip di kotak karet seperti ini.
Nah, untuk bahannya sendiri kita bisa setting di air mat. Ini untuk materialnya ya. Buat air mat, ya, air mat. Nah, oke, di sini kita cari karet itu apa ya namanya, rubber ya. Kita searching dulu. Yang pintar nih bahasa Inggrisnya. Karet. Oh, rubber. Nah, untuk rubbernya ini kan gede ya. Kita gedein dulu, ya kan? Nah, di sini kan ada rubber apa nih? Rubber green, blue, apa nih? Ada ini juga nih. Kita kasih aja yang basing warnanya ya. Yang penting itu dia tipe rubber atau si karet tadi. Ini saya masukkan warna biru. Cukup bagus. Nah, oke, jangan lupa kalian di sini ubah realistis. Kalau kalian ubah shaded, mau diberi material sejuta pun tidak muncul ya. Lupa diubah ke realistis. Nah, di sini kita untuk bagian sini dan sini nih kita pakai yang namanya polikarbonat atau matte ya. Boleh juga matte. Matte apa? Nah, di sini saya menggunakan polikarbonat saja atau ABS. Dari dulu apa bahannya. Jangan polikarbonat, sini tidak ada bahan polipropilен, kita ubah jadi matte ya. Itu bentar, coba bagi air mat. Sini aja ya, kita pakai matte green. Itu nih tipenya plastik ya, ini cocok untuk bila atau baling-baling drum itu kita tipe rata-rata pakai plastik. Oke, lihat lagi. Wah, iya, udah jadi nih. Nah, langkah selanjutnya kita buat motor di sini. Yang pertama membuat motor itu kita buat dulu yang namanya silinder atau dinding dalam. Itu kalau di motor itu namanya itu spool lilitan magnet ya. Dan membuat magnet itu cukup susah, jadi kita buat saja seperti ini. Jadi saya kan sini jika diameter 28 dimasukkan 2 sebentar, 2 berapa ya, sekian acak 26, tingginya 13. buat dulu simetrik. Nah, ini ya, ini harusnya tadi ini si magnet ya, ini fungsinya si magnet tadi. Kita buat seperti ini agar tidak susah karena ini di bagian dalam juga. Tambahkan lagi silinder
untuk bagian poros as motornya. Kita beri diameter atau radius 3, ketinggian sendiri kita kasih 3, ketinggiannya itu bisa 3 lah kan juga. Jangan lupa dipilet ya, biar pilet seperti ini. Radiusnya itu kita lihat sini, radius satu saja ya. Oke, enter lagi. Nah, oke, seperti ini. Selanjutnya kita membuat dinding atau bagian luar motor ya, yang akan misalkan saat membuat itu dari bagian bawah ini. Nah, diameternya 28, tinggi 15 ini ya. Nah, ini konseptual seperti ini. Nah, coba saya edit saja, edit pakai ini. Selanjutnya kita membuat rongga si motor ini ya. Ini tampilan tinggi, kita pilih di garis bawah sini ya. Nah, seperti ini, masukkan angka 28 berarti 24 ya. Ini kita tampilan di atas seperti, oh ini salah, maaf ya, bukan di atas ya, bukan di bawah ya, tapi di atas ini ya. Nah, maka dia akan muncul seperti garis-garis begitu. Nah, garis ini ya. Baru seperti ini kita tampilkan top atau posisi atas. Kita tambahkan lem untuk jarak ke sini, untuk jarak dari lingkaran ini, kasih jarak tidak usah diberi jarak yang langsung saja ya. Ini memotong seperti ini. Oh, itu tidak muncul ya, berarti itu garisnya itu terletak di dalam, bukan mengikuti garis lingkaran ini atau circle. Lagi ingin gede open. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, ini sudah muncul, sudah gitu ya. Kurang ke kiri ya, nih geser garisnya ke kiri, seret. Nah, misalnya tinggal kalian trim saja. Nah, maka akan kembali seperti itu ya. Contoh, oke. Dan jangan lupa ini kalian join ini, kalian join. Kita gunakan fitur extrude lagi dengan ketebalan itu di 3 ya. Dan usahakan saat mengekstrude itu kalian arahkan ke bawah seperti ini. Gitu. Ini ya. Nah, di sini kita kan membuat dua di bagian sini belum. Nah, kita gunakan fitur atau tool namanya mirror.
dia. Seperti miring ya. Kita ulang. Ini maaf ya kawan-kawan, ini miring. Bagian lainnya sepertinya miring. Usahakan saat menggariskan ini, kalian usahakan lurus ya, jangan miring-miring. Harus itu ya. Baru kurang sedikit kiri. Oke, lagi tampilannya tombol isometrik, lingkaran tekstur ke bawah, masuk ke meta 3. Oke, kita lihat apakah saat di ini dia tembus ya. Oh ya, tadi lupa, maaf ya, ini kita probably rongga bala dalamnya ya, menggunakan sel ya. Nah, bisa ini sel yang ini bagian sini nih. Nah, kita coba pilih itu di bagian luar ya, dan bagian dalam. Nah, kasih seperti ini, enter, masukkan imbalannya itu di angka 1 ya. Nah, sip. Oke, nah ini kita mirror lagi, mirror, tekan pilih garisnya, no. Oke, maka akan terpilih seperti ini. Langkah selanjutnya, kita subtract lagi pada bagian tadi kita buat tadi. Subtract, kita pilih objek keluar, bentar, kita subtract. Nah, terlihat seperti ini. Nah, saat kita bolongkan terlihat kan di sini bagian dalamnya atau bagian yang si mesin ini tadi ya. Seperti ini. Kita buat dudukan blade-nya di sebelah sini dan sini, kiri atau kanan ya. Coba silinder. Kita ambil titik tumpul yang hebat ya. Seperti ini. Susah ya. Kita ambil yang di sini saja ya. Ini ya. Nah, kita buat untuk radiusnya sendiri itu di angka 4. Untuk ketinggian itu tadi kita pakai tinggian cup itu tadi di 5 ya. Ini kalian senterkan semua, ambil di center sini, luruskan. Aduh, itu CS nya ya. Ini ya pencet tadi. Tambah titik center lagi. Kurang lebih seperti ini ya. Aduh, ini kejauhan ya. Nah, seperti itu ya. Resiko jika tidak menggunakan 3 demo. 3 demo tadi. Resikonya atau kalian bisa menggunakan terus bantu juga boleh. Usahakan itu lurus ya. Nah, ini kan belum lurus nih. Usahakan itu kalau bisa lurus. Saya menggunakan garis
garis apa, garis center ya, garis bantu ya, garis bantu seperti itu. Mantap. Ini untuk jika susah ya, kalau susah diikuti jangan diikuti. Ini sama saya udah menentukan posisi sejajarnya. Nah, ini ya, ini sudah sejajar dengan ini, kurang dekat lagi. Sini di mau menampilkan top, kita mirror lagi sini ya, mirror sini no, bentar, seperti ini. Coba kalau ini memastikan jika dia sudah menempel dengan dinding atas sisi ini ke sini ya. Apa langkah selanjutnya? Nah, di sini langkah selanjutnya pastikan ini sudah pas. Nah, selanjutnya kita buat silinder di dalam ini. Nah, tapi membuatnya ini dari atas ya, bukan dari titik bawah. Jadi seperti ini, kita ambil titik atas ini seperti ini. Nah, ini masukkan radiusnya perimeter boleh 3.1, untuk ke bawah itu 4. Nah, kalau seperti ini kan ribet ya, harusnya kalian bikin dulu, harusnya tadi bikin seperti ini, jadi seperti ini, sudah dua seperti ini, baru di mirror jika ingin cara cepatnya ya. Bisa seperti ini saja, lagi mirrornya jadinya kerja 2 kali ya. Oke, jadi ya tinggal kalian subtract saja untuk mengembalikan tangga dalamnya. Subtract itu bagian yang dipertahankan, ntar bagian yang ingin dibuang. Ntar oke, harus ada seperti ini. Apa selanjutnya jika jadi seperti ini, seharusnya sudah jadi ya. Kalau seperti ini sudah 90% jadi. Sisanya itu kita membuat yang namanya dudukan ya, dudukan motor itu untuk kita duduk, untuk kita sambungkan ke bagian lengannya nanti. Nah, untuk membuat dudukan itu, dudukan motor, kita gunakan yang namanya poligon. Nah, di sini saja ya. Nah, poligon kita buat sini 3. Kita membuat 3 segitiga seperti itu. Kalian masukkan angka 24. Pilih yang opsi ini inscribe in circle. Kan 24 tadi. Nah, jadi angka seperti ini ya. Tapi biar seperti ini. Nah, bagaimana caranya agar dia membentuk lekukan seperti ini? Lekukan itu, nah, caranya kita tambahkan garis bantu lain. Cari midpoint sini, misalkan di tengah-tengah, masukkan angka 10. Tarik lagi, sini lagi, bagian sini masukkan angka 10 lagi. Nah, begitu seterusnya untuk bagian sini. Usahakan di sini tengah midpoint ya, ini ya, ya. Nah, jadi seperti itu. Tinggal kalian pakai namanya spline untuk garisan melengkung tadi. Ini bentar lagi. Ini sini bentar. Nah, tidak yang cukup modal kan? Kemudian
kita membuat lubang-lubang dudukan itu memakai circle. Karena di sini susah ya, tidak ada titik, kita pakai garis bantu lagi. Ini masukkan 3 berapa ya, 3 saja, 1 ya. Misal seperti ini di sini. Oke, ini kalau tampilkan jadi ya, saya menggunakan mirror ambil titik tengah, titik ini mirror lagi, titik tengah sini mirror. Sudah jadi, sisanya tinggal kalian buat saja, keren boleh. Nah, seperti ini ya. Nah, garis yang ini kita join saja, join. Nah, selanjutnya kita pindahkan ini objek yang ini, bentar ya, kita memakai move, kita pindahkan, cari titik tengah atau cari patokan sini ya, midpoint sini nih, maka dia akan muncul seperti garis ini nih, tanda plus ya, ini. Nah, otomatis dia akan seperti ini ya. Kemudian tampilan SW atau custom. Sekarang di sini saya set lagi ya, ini sudah mulai error. Ini kita jalankan perintah extrude 3 FC ini ya, semua. Nah, ketika saya kita tempat saja ya, lanjut ini. Nah, kita jalankan extrude-nya, masukkan ke jalan ketiga. Jalan itu di 3 mil ya. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita subtract saja. Subtract objek yang dipertahankan. Oke. Sudah mulai laptop saya. Oke. Seperti itu ya. Kita haluskan, kita haluskan ya, ini sudah jadi ya, seperti ini. Ini tinggal kita gunakan filter fillet edge, menghaluskan di sisinya. Dan sini untuk radiusnya sini digunakan 3 ya. Oh, deketan ya. Bagi radiusnya ini 2 ya, ini 4, 3 aja. Nah, seperti ini. Bagaimana lagi fillet edge begini sini, jangan itu tuh 3 ya, masukkan sini 2. Bentar. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti ini. Tinggal kita masukkan materialnya. Nah, untuk airmatnya sendiri atau material, misalkan kita disini menggunakan metal ya. Metalnya kok bisa ini metal ya, jadi jangan yang generik ya, yang metal benar. Oh, sebentar ya, kita lupa membuat yang namanya pemisah antara bagian atas dan bagian bawah ya, bagian yang bergerak dan bagian tidak bergeraknya, seperti ini. Oke, silinder
sini. Ambil titik tengah seperti ini, masukkan angka 30 ya. Untuk ketebalan sendiri itu 1. Nah, jadi seperti ini kan. Nah, kemudian kita geser ke bawah seperti ini. Untuk posisinya kalian sesuaikan saja ya. Biasanya saya di posisi 14. Posisi kemudian ya. Posisi posisi 13 ya. Nah, posisi 13 ya. Dan subtract aja. Bila objek ditekankan, objek yang dibuang. Nah, ini ya. Nah. Yang bergerak itu nanti yang bagian atas ini. Yang bawah ini tetap. Kita kasih lanjut pemberian material tadi. Hemat, masukkan metal atau bentuk prestis metal ya. Itu udah masuk metal, ini juga metal ya. Untuk bagian as itu saya lupa ya gunakan material apa. Kita gunakan stainless ya untuk bagian as. Stainless ya. Oh, ini sudah stainless ya. Gunakan ini saja. Nah, oke. Okay. Untuk bagian mesinnya dengan koper. Salah. Bagian sini coba. Nah, untuk bagian bawah kita gunakan iron, bukan iron ya, karbon dan polikarbonat ya. Ini karbon fiber yang bro. Salah ya. Gunakan iron saja. Gunakan iron saja ya. Nah, maka tampilannya seperti ini. Nah, kalau tampilannya seperti ini nih ya, solusinya seperti ini. Itu tidak masalah ya. Itu penyebabnya bagian daya dinding itu menempel dengan bagian mesin atas itu. Apa solusinya? Seperti ini. Coba dulu. Yang 2D. Kita geser solusinya kita geser saja ke atas sebanyak 0, kita geser 0,2 ya. Nol koma 5 juga tidak apa-apa ya. Nah, sudah ya. Tidak lagi.
Nah, sudah seperti ini menurut saya. Metalnya kita bisa metalik ini metalik aja ya, coba metal. Bus itu ya. Nah, ketampilan jadinya seperti ini. Ini sudah jadi ya. Kita gabungkan antara blade dan dinamonya tadi. Jangan lupa semua ketemu ambil titik ini. Sama ya. Dinamonya pilih saja. Nah, seperti ini ya, dia akan pas seperti ini. Ya, satunya kita rotate saja. Tekan move. Nah, seperti ya. Ini sebenarnya dia harus ini seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kan sudah jadi baling-balingnya seperti ini. Ini ntar diberi baut ya, dalamnya kita buat berat seperti ini bautnya, maka jadilah motor penggerak beserta baling-baling atau blade-nya ya. Jadi seperti ini, cukup mudah. Oke, video mungkin sekian ya video dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.